Ekonomis, kali ini mari kita belajar tentang pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada produksi. Yang kedua, ada distribusi. Dan yang terakhir, ada konsumsi. Yuk kita bahas lebih lanjut. Siapa yang di sini suka makan kue? Pasti di sini banyak yang suka makan kue. Nah, tahu tidak kalau makan kue ini merupakan contoh sederhana kegiatan konsumsi. Lalu, konsumsi itu apa sih? Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Lalu, orang yang melakukan kegiatan konsumsi dinamakan dengan konsumen. Ibarat kamu butuh motor untuk digunakan setiap hari pergi ke sekolah, berbeda dengan temanmu yang menggunakan transportasi umum. Nah, perbedaan ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan dan jasa serta pola konsumsi yang berbeda-beda pada setiap orang. Nah, sekarang mari kita bicarakan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi konsumsi kita. Pertama, motivasi. Misalnya nih, permintaan kamu dibelikan sepeda oleh orang tua dikabulkan. Nah, itu termasuk faktor internal motivasi. Karena adanya pencapaian diri untuk mendorong seseorang melakukan kegiatan konsumsi atau membeli sepeda. Permisalan lainnya, misalnya kamu memiliki uang 10.000, kamu hanya dapat membeli 1 es krim. Nah, ketika uang kamu ditambah menjadi 20.000, kamu dapat membeli 2 es krim loh. Nah, semakin banyak penghasilan seseorang, maka orang tersebut akan mengonsumsi lebih banyak barang atau jasa. Begitu juga sebaliknya. Waktu kamu di toko buku, kamu ditawari komik terbaru nih, tetapi kamu memilih novel. Nah, di sini berarti selera menjadi faktor kegiatan konsumsi ya. Selanjutnya, ada sikap dan gaya hidup. Misalnya, ibu lebih memilih masak di rumah daripada membeli makanan di luar. Alasannya, selain menghemat pengeluaran rumah tangga, gaya hidup sehat keluarga juga terjaga. Artinya, di sini tingkat gaya hidup juga mempengaruhi tingkat konsumsi ya. Siapa yang di sini suka belanja banyak ketika ada diskon atau promo? Aku tahu hampir dari kalian semua pasti melakukan ini. Iya kan? Tahu tidak, adanya promo ini harga barang semakin murah. Ya, semakin tinggi barang dan jasa, maka tingkat konsumsi akan semakin rendah. Begitu juga dengan sebaliknya. Di daerahku ada banyak upacara kebudayaan. Nah, saat menjelang upacara tersebut, banyak sekali kebutuhan yang harus dibeli. Itu dinamakan faktor eksternal kebudayaan, di mana kebudayaan suatu daerah akan berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat. Setelah kemarin kita belajar kegiatan produksi dan faktor-faktornya, selanjutnya kita belajar cara mengantarkan ke konsumen. Yuk ikutin aku terus ya. Pamanku memiliki toko roti yang besar. Di sana menjual berbagai macam roti, dari roti kering sampai roti basah. Oh iya, roti yang sudah siap ini juga dijual secara langsung loh melalui konsumen, melalui toko sendiri dan harganya jauh lebih murah. Lihat, mobil box yang ada di depan itu siap mengantarkan pesanan para konsumen. Pamanku bilang, agar roti ini bisa dinikmati oleh konsumen, roti ini juga diantarkan ke beberapa pedagang grosir, pedagang eceran, pedagang regional, pedagang kota besar, hingga pedagang kota kecil.
Sebelum didistribusikan, barang harus dihitung dulu nih. Nah, hari ini kita mengantarkan ke 2 pedagang besar dan 2 pedagang agen dan 1 pedagang eceran. Wah, akhirnya selesai juga. Selain itu, toko pamanku juga menerima pesanan online loh. Pesanan ini lalu diantarkan oleh kurir toko kami ke rumah konsumen secara langsung. Hal ini dikarenakan selain menghemat pengeluaran, juga menjamin kualitas hasil produksi. Selain itu, estimasi waktu juga dapat diperhitungkan dengan baik, sehingga konsumen juga tidak merasa kecewa. Setelah konsumen menerima barang, lalu konsumen bebas memilih untuk pembayaran sesuai yang diinginkan. Wah, selesai juga kegiatan hari ini. Itu dia yang dimaksud kegiatan distribusi. Pakaian yang kita kenakan, makanan yang kita makan, kendaraan yang kita gunakan, coba tebak siapa yang membuat itu? Semuanya itu dibuat oleh sekelompok individu yang sering kita kenal dengan produsen. Produsen tidak hanya individu, tetapi juga bisa dalam bentuk perusahaan. Mereka menjadi kunci dalam kegiatan ekonomi yang bertanggung jawab menghasilkan barang ataupun jasa. Oh iya, apakah kalian tahu? Jika nasi yang kita konsumsi sehari-hari itu merupakan kegiatan petani di sawah loh. Nah, kegiatan yang dilakukan petani mulai dari mengolah sawah, menghasilkan padi, beras, dan kebutuhan, kemudian beras itu menjadi nasi yang kita konsumsi itu merupakan salah satu contoh kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu merupakan mengolah dan menghasilkan barang dan jasa. Sama halnya seorang produsen untuk menciptakan barang atau jasa memerlukan komponen-komponen yang terkumpul dalam istilah faktor produksi. Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa. Faktor produksi terbagi dalam 4 jenis, yaitu tenaga kerja, modal, kewirausahaan, dan tanah. Contohnya pada aktivitas pertanian. Di manakah seorang petani bisa menanam padi? Yap, benar sekali. Lahan pertanian ini kita sebut faktor produksi tanah. Faktor produksi tanah di sini disebut faktor produksi sumber daya alam. Di mana segala faktor produksi yang berasal dari kekayaan alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam bisa meliputi hutan, tanah, air, sinar matahari, hewan, tumbuhan, bahan tambang, dan masih banyak lainnya. Eits, di sini petani juga sebagai faktor produksi loh. Iya, coba kalau nggak ada seorang petani, siapa yang menanam padi? Nah, petani di sini merupakan faktor produksi berupa tenaga kerja. Tenaga kerja artinya mencakup semua orang yang terlibat dalam proses produksi. Kalau lahannya sudah ada, tenaga kerjanya sudah ada, kira-kira apa yang kita perlukan lagi? Tentunya kita memerlukan alat untuk memproduksi itu. Nah, di sini dikenal dengan faktor produksi berupa modal. Modal di sini tidak hanya berupa peralatan atau mesin saja ya, tetapi juga sumber daya keuangan. Oke, selain 3 faktor tadi, masih ada satu faktor produksi yang sangat penting, yaitu keahlian atau kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang produsen, atau bisa disebut dengan kewirausahaan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye!